Diduga remblong, sepeda motor yang ditumpangi ibu dan dua anak sekolah menabrak atap rumah warga. Diduga rem sepeda motor tidak berfungsi. Diduga remblong. Diduga alami remblong. Remblong. Berikutnya, selalu periksa kelayakan kendaraan karena bisa fatal akibatnya. Oke, berdasarkan video yang kita lihat, ternyata masih banyak kecelakaan yang terjadi karena remblong. Maka kami membuat aplikasi pengingat servis, yaitu Taker Auto. Dengan tim beranggotakan 3 orang, yaitu Daviko Widiatmoko sebagai hustler, Tasya Widiatama sebagai hipster, Raffi Putra Fauzi sebagai hacker, dan penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada data yang kita ambil di Kementerian Perhubungan, jumlah kecelakaan di Indonesia masih sangat naik secara signifikan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2002 ke 2023 ini sendiri naik sebesar 10,27%. Ini menandakan masih banyaknya bahwa kecelakaan atau kelalaian yang diakibatkan oleh pengendara ataupun masalah teknis lainnya. Nah, contoh kasusnya tanya saja terjadi insiden Avanza melaju sendiri tanpa supir di tol, dan ini disebabkan oleh 3 hal, yaitu transmisi otomatis masuk, remblong, dan gas macet. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya perawatan rutin serta layanan servis saat ini masih bersifat pasif dan reaktif. 3 hal ini yang membuat kita mengembangkan aplikasi ini dan menemukan solusinya. Nah, Taker Auto, aplikasi inilah menjadi solusinya. Aplikasi dengan berbasis AI membantu pengguna merawat kendaraan secara lebih cerdas dan teratur. Fitur-fitur yang kami berikan yaitu pengingat servis otomatis, menggunakan notifikasi, diagnosis gejala kendaraan, riwayat servis tersimpan di otomatis di sistem. Aplikasi ini memiliki tujuan yaitu mengubah perawatan kendaraan dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif, yang dimana sendiri ini bermaksudkan artinya dari pengguna yang tadinya servis kendaraan apabila terjadi masalah, kita lebih cenderung untuk mengubah sifat tersebut menjadi pengguna menservis kendaraan sebelum terjadinya masalah. Solusi ini sendiri terkait yaitu dengan keterkaitan oleh SDGs, yaitu ada 3 SDG. Ada SDG 3, Good Health dan Well-being, mengurangi risiko kecelakaan sama dengan meningkatkan keselamatan jiwa. SDG 11, Sustainable City and Community, mewujudkan kota yang aman dan berkelanjutan. SDG 12, Sustainable Consumption and Production, mendorong perawatan kendaraan secara bertanggung jawab. Oleh selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya secara langsung tentang sistem-sistem aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya masuk bagaimana cara kami memanfaatkan dan menggunakan AI dalam aplikasi ini. Kami berencana pakai 2 AI, yaitu machine learning dan generative AI. Yang pertama itu machine learning, kita pakai linear regression yang berfokus untuk membuat fitur memprediksi kapan kendaraan yang telah dimasukkan oleh pengguna itu perlu diservis kembali. Kemudian secara spesifik, alur berjalan machine learning itu akan mengumpulkan data dulu dari backend, kemudian akan dimasukkan ke Python menggunakan endpoint dengan metode POS yang akan menjalankan machine learningnya. Selanjutnya kita akan panggil prediksinya menggunakan API di backend. Dan terakhir kita akan tampilkan hasil prediksinya di dashboard frontend. Selanjutnya pada generative AI, kita pakai LLM Gemini. Kenapa pakai Gemini? Karena Gemini itu sendiri adalah AI buatan perusahaan Google. Sehingga ini memudahkan kita jika mau pakai service dari Google. Misalnya mau pakai Google Maps, itu lebih gampang karena ekosistem Google sudah terintegrasi secara alami. Kemudian generative AI ini akan digunakan sebagai chatbot yang akan menjawab pertanyaan pengguna seputar misalnya jenis kendaraan servis, itu bisa berupa motor, mobil, dan sebagainya. Kemudian mendiagnosa sesuai input dari pengguna, bisa juga atau konsultasi dari pengguna. Dan terakhir, jadwal servis, misalnya kapan baiknya kendaraan itu perlu ganti oli. Nah, kemudian arsitektur project kita pertama kita pakai front end menggunakan React Native, back end menggunakan Express.js, dan Postgres sebagai database yang akan saling berkomunikasi. Kemudian AI machine learning dan Gen AI akan mengirimkan data hasil olahannya ke back end dan baru ditampilkan ke front end. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kami merancang UI UX dengan fokus pada kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan pengguna. Navigasinya cepat dan intuitif, ramah untuk semua usia, serta menggunakan visual dan ikon yang membantu orientasi pengguna. Input riwayat service bisa dilakukan hanya dalam 2 hingga 3 langkah. Kami juga menyediakan akses langsung ke chatbot AI dari halaman utama, sehingga pengguna dapat bertanya langsung terkait perawatan kendaraan. Tampilan aplikasi dibuat bersih dan modern dengan bahasa yang mudah dipahami, bahkan oleh pengguna non-teknis. Selain itu, pengguna juga akan mendapatkan notifikasi real-time agar tidak ketinggalan jadwal servis kendaraan mereka. Semua elemen ini kami desain agar aplikasi ini tidak hanya fungsional, tetapi juga menyenangkan dan mudah digunakan sehari-hari. Prototype Taker Auto. Pada halaman awal, tampilan awal Taker Auto kami buat simpel dan langsung ke tujuan. Pengguna bisa memilih untuk daftar atau login dengan tombol besar yang mudah diakses oleh semua usia. Lalu, formulir login dan pendaftaran dirancang minimalis agar pengguna bisa fokus dan cepat mengisi data. Semua input dilabeli dengan jelas dan intuitif. Lalu, setelah masuk, pengguna diminta menambahkan data kendaraan mereka. Suruh input dibuat drop-down dan singkat untuk mempermudah proses awal. Pada halaman dashboard utama, dashboard langsung menampilkan status kendaraan seperti oli, aki, dan rem, lengkap dengan waktu perawatan berikutnya.
Navigasi dibuat jelas dengan ikon yang mudah dikenali. Lalu, pada halaman info service, menambahkan riwayat service bisa dilakukan hanya dalam 2 hingga 3 langkah. Pengguna cukup memilih jenis servis dan mengisi kilometer kendaraan. Lalu pada halaman riwayat service disimpan dan ditampilkan secara rapi, memudahkan pengguna untuk mengecek perawatan yang telah dilakukan. Pada halaman chatbot AI, pengguna juga bisa langsung berinteraksi dengan chatbot AI dari halaman utama untuk bertanya soal jadwal, tips, atau saran perawatan. Pada halaman setting, di mana di menu pengaturan, pengguna dapat mengatur preferensi notifikasi, mengubah data kendaraan, dan mengelola akun mereka. Kami merancang Take Care Auto dengan pendekatan yang ramah pengguna, cepat digunakan, dan intuitif, agar semua pengguna kendaraan bisa merawat motornya dengan nyaman. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis dan monetisasi. Waktu saya tidak banyak. Oke, selanjutnya ada target pengguna dan strategi peluncuran. Target pengguna sendiri kita jelas memilih kendaraan pribadi rentang usia 25 sampai 45 tahun dengan tinggal di kota-kota besar seperti Jabodetabek dan cenderung aktif bekerja dan sibuk. Mereka tuh cenderung yang aktif bekerja dan sibuk ini, mereka tuh cenderung dengan lupa servis. Selain itu ada monetisasi, yaitu fitur premium berlangganan. Jadi fitur-fitur ini akan ada bebas iklan, notifikasi ekstra, serta anti limitasi chatbot. Selanjutnya ada kemitraan dengan bengkel. Nanti bengkel yang bermitra dengan kita akan direkomendasikan prioritas pada fitur chatbot apabila ingin menanyakan suatu hal dengan berbau spare part ataupun hal lainnya. Selanjutnya ada iklan otomotif. Nanti ada berbagai iklan otomotif yang akan ditampilkan di kita. Kita akan menawarkan pengiklan aplikasi kita, entah spare part, oli, atau ban, ataupun asuransi. Strategi peluncuran sendiri, kita akan menggunakan edukasi komunitas otomotif dan kampus. Kita akan berkolaborasi dengan bengkel lokal dan melakukan campaign di media sosial, entah IG, TikTok, ataupun Twitter. Selanjutnya, rencana pengembangan Halodoc dan Halodoc sendiri itu terinspirasi dengan Halodoc. Jadi kita akan membuat sama. Bedanya kalau Halodoc fokus di bidang kesehatan, kita fokus di bidang otomotif. Dan kita memiliki beberapa pengembangan seperti bermitra dengan bengkel-bengkel besar, entah Yamaha, Suzuki, Honda, ataupun lainnya. Kita juga akan menggunakan teknisi bengkel besar itu sebagai konsultasi, entah untuk menanyakan perihal perawatan mesin ataupun ada masalah. Serta kita akan menjual spare part dan cukup cadang dengan kualitas yang dijamin oleh dengan originalitas yang jelas dan bekerja sama dengan pihak asuransi. Jadi pengguna bisa memilih asuransi yang jika ingin diinginkan, dan kita akan membantu pengguna untuk mengklaim asuransi tersebut, serta pihak asuransi dapat iklan di aplikasi kita. Oke, sekian presentasi yang kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. See you the next time.